Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Materi Al-Quran Hadis kelas 12 bersama dengan saya Hefyofia Zahra dan rekan saya Haikal Mahfuz. Kita masuk pada rumusan masalah materi Al-Quran Hadis kelas 12, yaitu yang pertama profil buku Al-Quran Hadis kelas 12, yang kedua analisis materi, yaitu terdapat beberapa di antaranya analisis bahasa, relevansi materi dengan standar kompetensi, relevansi materi dengan standar siswa, dan kualitas evaluasi belajar. Oke, poin pertama yaitu profil buku Al-Quran Hadis kelas 12 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Haikal Mahfuz. Profil buku. Buku yang akan kami analisis adalah buku siswa Al-Quran Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 untuk Madrasah Aliyah Semester Ganjil yang diterbitkan pada tahun 2016. Penulis buku Muhammad Rifki Rusyidi LC, editor Dr. Haji Abdul Haris MA. Buku yang diterbitkan oleh Majelis Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini memiliki sampul berwarna oranye kecoklatan dengan perpaduan warna putih mengkilat. Selain itu, pada sampul terdapat gambar Al-Quran yang terbuka. Buku ini merupakan pendekatan saintifik, disusun dengan huruf Cambria 12 PT, Helvetica LT Standar 22 PT, KFG KPC Uthmanic Scripts Hafs 18 PT. Buku diawali dengan kata pengantar, transliterasi Arab Indonesia, pengguna buku dan daftar isi. Adapun daftar materi dan buku ini adalah bab 1 memudahkan hidup sederhana dan menyantuni duafa, 2 menghadapi cobaan dengan senyuman, 3 menjaga kelestarian alam, 4 Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 5 membangun budaya kritis melalui dakwah, 6 menggembirakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, 7 semua bisa diselesaikan dengan musyawarah, 8 hidup tentram karena jujur dan adil. Setiap sebelum memasuki materi ada gambar yang sesuai dengan bahan ajar materi yang akan disampaikan. Hal ini merupakan kelebihan buku karena dengan adanya gambar-gambar tersebut siswa dapat lebih tertarik untuk membacanya, dan terdapat kosakata dari dalil tersebut serta terjemah dan penjelasan yang akan memudahkan siswa dalam memahami materi. Tetapi sayangnya dari bab 1 sampai bab 8 terlalu bersifat monoton dikarenakan tidak mencantumkan contoh perilaku di kehidupan sehari-hari terkait materi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis materi. Menganalisis materi dari berbagai segi, salah satu diantaranya yaitu analisis bahasa. Nah, dalam buku siswa Al-Quran Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 ini untuk Madrasah Aliyah kelas 12 semester ganjil. Dari segi penulisan sudah baik, tiap judul menggunakan font yang lebih besar dibandingkan font yang digunakan dalam pembahasan. Dan segi bahasa yang digunakan pun dalam pemaparan bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi penulisan maupun bahasa sudah baik dari aturan menggunakan EID, titik koma maupun font dalam penulisan. Selanjutnya yaitu relevansi materi dengan standar kompetensi. Relevansi materi dengan standar kompetensi sudah cukup baik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, tepatnya pada kelas 12. Semester 1 terdiri dari 4 bab di dalamnya yang merujuk kepada kompetensi inti, tujuan orientasi pembelajaran, dan materi pokok pembelajaran. Materi tambahan yakni materi tajwid ternyata tidak ada di dalam buku, maka kami memberikan masukan beberapa materi yang seharusnya ditambahkan dan juga dimasukkan pada pembahasan buku agar buku tersebut menjadi komplit dan kompleks untuk mencapai tujuan yang telah didesain sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu relevansi materi dengan standar siswa.
Relevansi materi dengan standar siswa sudah cukup bagus karena dalam buku ini materi yang disampaikan sesuai dengan tingkat kelasnya mengenai pelajaran Al-Quran hadis. Materi yang disampaikan dalam buku ini lebih mudah dipahami. Materi di dalam buku tersebut sudah memakai kurikulum 2013 dan banyak materi baru yang disampaikan dalam buku ini, di mana di kurikulum ini siswa lebih berperan aktif dan penjelasan materi yang juga mudah dipahami dan sesuai dengan peta konsep. Terdapat pula ruang diskusi yang bertujuan untuk menciptakan keaktifan siswa agar lebih memahami materi yang disajikan. Akan tetapi dalam buku tersebut kurang dalam memberikan contoh dari kisah-kisah atau perbuatan teladan di setiap materi pembahasannya. Tidak seperti di buku pembanding yang memberikan kisah-kisah teladan agar lebih menarik dan inspiratif untuk menarik minat baca siswa. Poin terakhir dari analisis materi yaitu kualitas evaluasi belajar. Nah, kualitas evaluasi belajar pada buku ini sudah baik karena terdapat latihan soal yang disajikan untuk menguji kemampuan dan tingkat kemampuan siswa terhadap materi pembelajaran yang ada pada setiap bab dengan soal yang variatif dan mengukur penguasaan siswa terhadap materi tersebut serta menghindari sifat monoton pada buku, dan terdapat uji kompetensi yang disajikan pada akhir semester sebagai evaluasi pada tiap semesternya. Pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari paparan tersebut kami menyimpulkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Kelebihan buku ini diantaranya yang pertama, kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan kebutuhan siswa. Yang kedua, jelasnya tulisan baik Arab maupun Latin. Yang ketiga, terdapat pedoman transliterasi Arab Indonesia. Nah, yang keempat, terdapat ilustrasi sebagai pengamatan siswa sebelum masuk ke materi. Yang kelima, setiap bab dilengkapi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keenam, terdapat ruang diskusi siswa. Yang ketujuh, penjelasan materinya juga mudah dipahami dan sesuai dengan peta konsep. Kemudian, dari segi kekurangan buku ini adalah yang pertama, tidak terdapat indikator. Yang kedua, buku hanya berisikan 160 halaman. Yang ketiga, tidak terdapat materi tambahan berupa tajwid. Yang keempat, kurangnya kisah-kisah teladan di setiap pembahasannya. Mungkin cukup sekian pemaparan dan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.